Shalom. Pada hari ini saya mau membagikan firman Tuhan, yaitu tentang penyebutan Allah atau Elohim. Manakah yang dipakai dalam penyebutan? Apakah menggunakan kata Allah atau kata Elohim? Untuk pemakaian kata saat ini, yaitu kata Allah, untuk menggantikan kata Elohim dalam bahasa Ibrani. Jadi Elohim berasal dari bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia yaitu Allah. Jadi apakah pemakaian nama Allah masih perlu digunakan atau tidak di Indonesia saat ini? Ada 5 hal untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama yaitu nama bisa sama, belum tentu orangnya sama. Jadi di dunia ini ada orang-orang yang namanya sama, tetapi ada nama yang sama, tetapi orangnya berbeda. Ya, jadi contoh namanya Andi. Ya, jadi nama Andi bukan hanya satu orang saja, tapi banyak. Ya, nah selain itu, selain nama Andi masih ada lagi nama yang lain. Ya, jadi walaupun namanya sama, tetapi orangnya beda. Ya, nah demikian juga di Alkitab ada, ya, yaitu contoh seperti Yosua, ya, Yosua dan Yesus. Ya, nah jadi nama Yosua itu hampir sama dengan Yesus, ya. Nah, Yosua, Yesus, ya. Nah, tetapi orangnya beda, ya. Demikian juga di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada namanya Yesus Barabas, kemudian ada Yesus Justus, ya. Nah, jadi sama-sama namanya Yesus, ya, tetapi orangnya beda, ya. Nah, jadi demikian juga masih ada lagi, itu ada namanya Yudas, ada Yudas Iskariot, ada Yudas murid Yesus yang lain, dan juga ada Yudas yaitu saudara Yesus, ya. Nah, jadi nama bisa sama, ya, tetapi orangnya beda. Jadi kalau di sini nama Allah, ya. Nah, Allah yang mana? Ya. Ya, jadi kalau Allah di sini adalah untuk pengganti Elohim, yaitu Allah dalam arti yaitu Bapa yang di surga. Nah, jadi yang pertama adalah nama bisa sama, belum tentu orangnya sama. Terus yang kedua, sesuai bahasa daerah masing-masing dapat berbeda. Jadi dalam penyebutan suatu nama atau kata, ya, itu bisa berbeda-beda, ya, karena di suatu daerah atau suatu tempat, ya, karena bahasa dan juga dialek tiap daerah atau tiap suku bangsa itu berbeda-beda, ya. Nah, seperti, ya, pengucapan kata, pemberian nama, pemberian sebutan, dan lain-lain, ya. Nah, jadi seperti tadi, yaitu untuk Ibrani yaitu Elohim, ya, untuk Indonesia Allah, ya. Nah, demikian juga dalam hal nama, ya, Yesua dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia menjadi Yesus, ya, bahasa Inggris Jesus, bahasa Mandarin Yesu, dan lain-lain, ya. Nah, contoh di Alkitab ada, yaitu, ya, yaitu dalam kisah Yabes, ya. Nah, yaitu ada orang-orang suku bangsa Israel, ya, yang dimana mereka tidak bisa mengucap kata sibolet, ya. Jadi bangsa Israel, suku-suku lain mengucap sibolet, tetapi ada suku bangsa Israel yang lain, itu dia nggak bisa mengucap dengan tepat, ya, sibolet, yaitu dia mengucapnya menjadi sibolet. Nah, jadi sibolet tapi bisa diucap menjadi sibolet, ya, oleh suku dari bangsa Israel, yaitu suku yang lain, ya. Nah, jadi
bisa berbeda ya dalam pengucapannya. Nah, juga dalam pemberian namanya ya, ataupun juga dalam sebutannya ya. Kemudian waktu tulisan ya yang di atas kayu salib Yesus ya dalam Injil Yohanes ya, itu di atas kayu salib Yesus Kristus ya ditulis dalam bermacam bahasa ya, itu ditulis dalam kitab Injil Yohanes ya. Ada Ibrani, ada Yunani, ada Latin ya. Nah, kemudian pada waktu pencurahan Roh Kudus dan Kisah Para Rasul pasal 2 itu murid-murid Yesus ngomong dalam bermacam-macam bahasa, dialek ya. Nah, sehingga pada waktu itu orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang datang ke Yerusalem, mereka bisa mengerti kata-kata yang diucapkan oleh para rasul, oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam hal pemakaian nama Allah, yaitu selama nama Allah ya, memiliki kuasa dan kehadiran Tuhan yang memuliakan Tuhan, maka dapat digunakan nama Allah ya. Nah, jadi ketika menyebut nama Allah itu ada kuasa Tuhan terjadi ya. Ada kehadiran Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi, dan kemudian memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Bapa yang di surga, maka nama Allah itu masih bisa digunakan ya. Artinya Tuhan berkenan ya. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka Tuhan tidak akan menanggapi nama tersebut ya. Tuhan tidak akan berkarya, Roh Kudus tidak akan berkarya. Tapi kalau ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, orang-orang bertobat ya, maka nama Allah ini bisa digunakan. Nah, ini adalah buktinya ya, tandanya ya, kalau nama Allah ini bisa digunakan atau tidak. Nah, kalau ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, orang bertobat, berarti nama Allah ini masih bisa digunakan ya. Nah, kemudian yang keempat, poin keempat atau hal keempat, yang keempat ya, sulit untuk menginjil. Nah, jadi kalau nama Allah ini diganti menjadi Elohim ya, ini akan sulit menginjil karena orang-orang Indonesia yang ada sudah mengetahui yaitu pemakaian kata Allah, yaitu untuk Allah yang ada di surga, atau yang disebut Elohim dalam bahasa Ibrani yang ada di surga. Nah, jadi kalau diubah ya, apalagi orang yang di kampung, di daerah ya, dia bingung ya. Contohnya kita bilang kita harus percaya sama Elohim, Elohim sangat baik, dia bingung Elohim itu siapa, apakah Elohim itu nama orang ya, orang yang di luar negeri, orang barat, padahal yang dimaksud adalah Allah ya. Tapi kalau dia bilang Allah sangat mengasihi engkau, nah dia ngerti, oh Allah, oh berarti itu yang ada di surga. Nah, begitu ya. Nah, jadi karena sudah ya dipakai ya selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, atau mungkin juga ada sampai 100 tahun ya untuk pemakaian kata Allah ya. Nah, jadi itu sudah dimengerti oleh orang ya. Nah, contohnya buah ya. Nah, buah durian. Kemudian buah durian ini diganti ya menjadi namanya buah, contoh buah sopo. Nah, kemudian orang tuh ngomong ya, buah sopo tuh enak ya. Nah, orang nggak ngerti, padahal yang dia maksud itu buah durian, cuma dia mengganti menjadi namanya menjadi buah sopo. Buah sopo itu enak katanya. Jadi orang yang nggak ngerti, nggak tahu gitu. Nah, itu akan kesulitan namanya ya, kesulitan dalam penginjilan ya. Nah, yang keempat. Terus yang kelima, tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah saat ini dalam hal nama untuk panggilan atau sebutan di kitab suci dalam suatu agama. Nah, jadi selama pemerintah saat ini atau Departemen Agama pemerintah Indonesia ya masih menyetujui untuk pemakaian kata Allah untuk umat beragama, terutama juga untuk umat Kristiani ya. Jadi itu masih bisa digunakan, kecuali dari pemerintah atau Departemen Agama bilang itu diganti dengan nama yang lain ya, karena banyak hal. Nah, itu baru diganti. Tapi kalau selama
tidak diganti, artinya itu masih bisa digunakan, ya, masih baik, masih bagus. Nah, jadi ada kelima hal, ya, di mana nama Allah ini masih bisa kita gunakan, ya. Yaitu pertama, nama itu bisa sama tapi orangnya bisa beda. Mungkin Allah dalam suatu orang adalah Allahnya untuk si ini, tapi Allah dari orang yang ini Allahnya untuk si itu, bisa, ya. Karena seperti tadi, yaitu ada namanya Yesus Barabas, ada namanya Yesus Justus, bahkan ada Yosua. Ya, Yosua itu mirip dengan Yesus namanya, tapi orangnya beda, ya. Nah, begitu juga ada Yudas Iskariot, ada Yudas murid Yesus yang lain, ada Yudas saudara Yesus, ya. Nah, jadi itu tergantung hati dan iman orang itu menuju, ya. Walaupun dia Allahnya benar, ya, dia sebut Allahnya itu benar, atau mungkin Elohim itu benar, tapi hati iman dia nggak percaya, nggak benar, nggak tepat, itu pun juga percuma, ya, sia-sia, ya. Nah, jadi nama bisa sama tapi orangnya beda. Nah, apalagi, ya. Nah, jadi sini walaupun kita sebut Yesus, ya, tapi nggak punya iman, ya, nggak percaya, nama Yesus itu tidak akan berkuasa, setan tidak takut. Tapi kalau kita punya iman, percaya, bahkan dikasih kuasa sama Tuhan ketika kita sebut dalam nama Yesus, nah, setan udah takut, udah gemetar. Nah, ya, jadi ada kisah di dalam kitab Kisah Para Rasul, ada anak-anak Sekewa, dia mengikuti Paulus mengusir setan, dia coba sebut nama Yesus kepada orang yang kerasukan, tapi setan yang ada di tubuh orang tersebut berkata, ya, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, siapa kamu? Nah, akhirnya orang yang kerasukan itu malah menyerang anak-anak Sekewa tersebut. Nah, sehingga anak-anak Sekewa itu lari, ya. Lari dipermalukan, ya. Nah, walaupun namanya sama, tetapi pengucapannya, ya, dengan iman itu berbeda. Nah, hasilnya pun juga berbeda. Nah, jadi di sini walaupun mungkin bisa sama pemakaian Allah, ya, tapi penyebutannya, imannya tertuju kemana, gitu, ya, bisa, ya. Nah, kemudian yang kedua, bahasa daerah masing-masing, ya. Kalau Elohim itu kan bahasa Ibrani. Nah, jadi ke Indonesia, ke bahasa Indonesia, Elohim itu apa? Itu untuk saat ini yaitu Allah, ya. Atau, nah, ataupun ke bahasa Inggris apa? God. Nah, ya, jadi itu untuk pemakaian daerah masing-masing, ya. Contoh kalau bahasa Ibrani, pensil, bahasanya bahasa Ibrani pensil, ya. Nah, kalau ke Indonesia kan nggak dipakai lagi bahasa Indonesia, bahasa Ibrani untuk kata pensil, tapi menjadi kata pensil untuk Indonesia. Nah, kalau ke Inggris, jadi beda lagi bahasanya. Ke Mandarin beda lagi, ya. Nah, jadi manusia sudah banyak berbeda bahasanya, yaitu sejak kejadian di Menara Babel, ya. Pada waktu manusia ingin mendirikan Menara Babel, di situ Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Pada waktu itu hanya satu bahasa aja, tapi ketika Tuhan kacaukan, Tuhan kasih banyak bahasa, jadi mereka bingung, ya, akhirnya nggak jadi mereka bangun Menara Babel pada waktu itu dalam kitab Kejadian, ya. Jadi tiap daerah, ya, tempat, bangsa itu beda-beda bahasanya dan juga beda pengucapannya walaupun katanya sama. Contoh di Alkitab ada di dalam kitab Hakim-Hakim, itu dalam kisah Yefta itu Sibolet. Nah, ada suku lain di bangsa Israel nggak bisa mengucapkan kata Sibolet, dia hanya bisa bilang Sibolet. Nah, walaupun sama tapi ada beda-bedanya, gitu, ya. Dalam kata-katanya, nadanya atau dialeknya, ya, Sibolet. Nah, ada yang menyebutnya Sibolet. Nah, demikian menjadi perbedaan, ya, karena dari bahasa daerah. Nah, beda-beda, ya. Nah, tapi tetap tujuannya sama. Yang Sibolet menuju ke Sibolet, yang Sibolet menuju ke Sibolet, nah, sama, ya, maksudnya sama, cuma pengucapannya dia beda, ya. Nah, jadi dari kelima hal ini, ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah selama nama Allah itu memiliki kuasa hadirat Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan, banyak orang diberkati, diselamatkan, itu bisa digunakan. Terus yang keempat, nah, itu kalau mengganti nama itu sulit untuk menginjil, ya. Terus yang kelima,
tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang ada pada saat ini, yaitu dalam hal pemakaian nama. Nah, jadi dengan demikian dari kelima hal ini, maka nama Allah masih bisa digunakan di Indonesia ya untuk pemakaian, untuk doa, untuk pemberitaan firman. Ya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.